Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Kembali kita ya di home learning hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak masih belajar di tema 8 ya. Keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1 yaitu aturan keselamatan di rumah. Untuk itu anak-anak coba diperhatikan ya dari slide berikut. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nina anak yang rajin. Nina selalu bangun pagi. Nina biasanya bangun pada pukul 5 pagi. Nina kemudian beribadah. Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, Nina merapikan tempat tidur. Ia juga menyapu dan merapikan barang-barang. Jika tidak dirapikan, barang yang berserakan di lantai dapat terinjak dan membuat terpleset. Selesai membersihkan kamar, Nina pun mandi. Ia segera bersiap dan pergi ke sekolah. Nah, anak-anak sudah ibu bacakan ya untuk kalian teks di mana Nina ya selalu melakukan ya kegiatan setiap harinya, di mana dia bangun pada pukul 5 pagi ya, lalu dia juga beribadah. Nah, lalu juga dia merapikan tempat tidur. Nah, ini adalah suatu aturan ya, peraturan yang ada di rumah Nina, dan Nina melakukannya dengan baik. Nah, untuk itu anak-anak, sikap Nina tersebut dapat kalian contoh ya. Selanjutnya, kalian juga dapat melihat dari buku 2H ya, tematik 2H, halaman 1, pembelajaran 1. Sebelumnya kalian baca ya, di sini tidak ada teksnya, di mana setiap keluarga ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Peraturan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan digunakan untuk ketertiban di rumah. Selain itu, peraturan juga dibuat untuk menjaga keselamatan. Nah, seperti yang kalian lihat ya, anak-anak ya, pada bagian awal ya di sini. Nah, perhatikan ya. Keluarga Adit ini memiliki aturan di rumahnya. Saat Adit menonton televisi, ibu selalu mengingatkan tidak boleh terlalu dekat. Kenapa? Karena dapat merusak mata ya, anak-anak ya. Nah, kalau kalian ya yang masih suka nonton TV terlalu dekat, nah ini hati-hati nih. Nanti matanya bisa sakit atau menimbulkan minus ya. Kalian bisa memakai kacamata seperti ibu guru. Nah, itu tidak bagus ya untuk kalian masih muda ya, anak-anak ya. Adit dan keluarganya selalu mematuhi peraturan di rumahnya. Untuk soal tidak perlu dijawab ya, anak-anak ya. Kita lanjut ya pada slide berikut. Nah, contoh dari aturan ada juga ya, seperti korek api. Nah, itu kan juga berbahaya ya. Kalau kamu gunakan tanpa sepengetahuan orang tua kamu atau orang yang ada di rumah, ternyata kamu main-main nih dengan korek api. Nah, itu dapat menimbulkan misalkan ceroboh ya, itu bisa menimbulkan kebakaran ya, anak-anak ya. Kalau kemarin di PPKN kan ada juga ya, lupa mematikan kompor, itu juga dapat mengakibatkan kebakaran nanti. Lalu juga air yang tergenang ya, maksudnya
tumpah, tidak segera dilap, itu akan membuat kaki kita akan terpeleset ya, atau tergelincir. Lalu juga memakai pisau ya yang tajam, dan ada juga membuka pintu pada orang yang tidak dikenal. Masih ingat kan ya anak-anak ya? Nah, adanya peraturan ya, ini dapat membuat kalian ya mematuhi aturan serta keselamatan ya di rumah kalian ataupun juga di perjalanan ya, sesuai dengan subtema kita ya, aturan keselamatan di rumah. Oke, selanjutnya pada slide berikut, coba dilihat anak-anak. Nah, kamu perhatikan ya kalimat di bawah ini. Contohnya, Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Pada cuplikan teks yang tadi Ibu bacakan untuk kalian ya, yang ini ya. Nah, lalu di sini kalian perhatikan ya, di mana huruf besar ini digunakan pada awal kalimat ya untuk nama Nina. Huruf yang pertama adalah N. Berarti N-nya harus huruf besar ya, atau huruf kapital ya. Lalu huruf besar juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Nah, ini juga ya, kalau nama Tuhan ya, nah ini tidak bisa ditulis dengan huruf kecil, harus huruf besar ya anak-anak ya, karena dia kan yang maha besar, maha agung ya, Maha Esa, seperti itu ya. Itu kata ganti Tuhan ini harus huruf besar ya. Huruf besar disebut dengan huruf kapital ya anak-anak ya. Nah, kata ganti Tuhan itu ada seperti Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Tahu ya, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengampun. Nah, masih banyak lagi ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya ini di pembelajaran 1, di mana ayo menyimak halaman 2. Halaman 2, simaklah teks berikut. Nah, kamu lihat kembali cerita peraturan di rumah Adit yang tadi di awal ya. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Ya, di sini tidak ada teksnya. Tapi kalian bisa membaca juga dulu ya di awal, di mana ada di situ kata ganti Tuhan ya. Setiap kata Tuhan ya harus ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Huruf kapital ini berukuran besar dan berbentuk khusus. Nah, biasanya lebih besar daripada huruf biasa. Nah, perhatikan contoh. Sebelum makan, Adit dan keluarganya berdoa kepada Tuhan. Nah, di awal kalimat harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital S ya, S-nya besar. Lalu nama orang ya, Adit, A-nya besar, dan juga nama Tuhan ya, setiap kata Tuhan P-nya harus huruf besar. Dan jangan lupa di akhir kalimat harus dengan tanda titik. Nah, kita akan belajar adanya huruf besar dan tanda titik ya anak-anak ya. Selanjutnya, ayo membaca. Ini tidak ada di buku kalian ya, perhatikan saja videonya. Nah, ini ada cerita ya, bermain di halaman belakang rumah, tapi tidak ada di sini ya, tidak ditunjukkan. Tapi contohnya saja, lihat, perhatikan huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Melan dan Nina mendapat giliran jaga. Nah, ada nama orang di sini ya, 2 orang ya, si Melan dan si Nina. Nah, yang huruf pertama di awal kalimat Melan, M-nya harus huruf besar. Dan juga Nina ya, N-nya harus huruf besar. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya ayo membaca. Ini juga tidak ada di buku kalian ya. Dimana kalian masih ingat gak ini? Penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik ya anak-anak ya, digunakan di akhir kalimat berita. Ya, jangan tanda seru. Ya, jangan juga tanda tanya. Ya, ini tidak sesuai. Harus tanda titik di akhir kalimat, kecuali kata tanya ya. Oke, contoh, ayah
lampu kamar Made berkedip-kedip. Nah, walaupun nama ayah tidak disebutkannya, misalnya ayah Agus, lampu kamar Made berkedip-kedip ya. Ayahnya harus huruf besar karena di awal kalimat ya. Tapi di sini tidak ada nama Agus ya. Namanya Made saja. Berarti Made M-nya harus huruf besar. Dan di akhir kalimat harus ditampilkan ya, atau jangan lupa diberi tanda titik ya Nana ya. Nah, sekarang kamu juga bisa lihat di sini ya, ada sampai 5 ya kalimat berikut di mana ini masih salah nih. Kalian dapat memperbaikinya ya. Made dan ayah sedang bercakap-cakap. Lalu ada B, lampu kamar Made ternyata sudah rusak. Made mengambil lampu di laci meja. Lampu kamar Made sudah selesai diganti. Made berterima kasih kepada ayah. Nah, ini tugas pertama. Nanti kalian salin di buku tulis ya. Selanjutnya dilihat di slide berikut ya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ini anak-anak ya, simbolnya. Kalimat tanya mengandung kata tanya. Nah, diantaranya ya ada apa, di mana, siapa, berapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, adik Simba ya. Masih ingat kan rumus adik Simba? Adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, anak-anak ya. Lalu perhatikan contoh siapa yang bermain sepeda. Nah, dia sudah menggunakan kata tanya siapa. Lalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk itu kalian juga akan Ibu berikan tugas ya di halaman 17. Nah, ini anak-anak ya, ini tugas kedua. Tugas kedua. Harus 5 ya, 5 kalimat tanya menggunakan rumus adik Simba. Sudah ada kalimat ya menggunakan kata Tuhan. Contoh nomor 1, sebelum makan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan agama yang dianut. Ya, di awal kalimat ya huruf S-nya harus huruf besar, lalu kata Tuhan T-nya harus huruf besar. Nah, kalau agama tidak huruf besar ya anak-anak ya, tidak ya, tetapi nanti di akhir kalimat ada dengan tanda titik ya. Nah, kecuali agama Islam I-nya harus besar ya, agama Kristen K-nya harus besar ya. Kata agama A-nya tidak perlu huruf besar ya Nana ya. Nanti dikerjakan 1 2 3 4 5. Tugas 3. Jelaskan ya di awal di mana penggunaan huruf kapital dan tanda titik pada setiap kalimat ya. Selain digunakan pada awal kata Tuhan, huruf kapital juga digunakan pada awal nama orang ya, seperti Adit, Veronica, Mutia, Elis, dan Denias ya Nana ya. Di awal dari nama mereka harus huruf besar atau huruf kapital A, V, M, E, dan D-nya ya. Lalu perhatikan penggunaan tanda titik ya di akhir kalimat. Selanjutnya, ayo menulis. Di sini juga ya ada ya soal di mana kalian bisa membuat kalimat menggunakan nama orang. Ya, dengan jangan lupa penggunaan huruf kapitalnya dan tanda titik. Contoh, Adit pergi berenang bersama Coki. Ya, ini nama orang. A-nya besar dan juga C-nya besar. Lalu tanda titik. Nanti dibuat ya. Ini tugas 4. Nah, rangkuman untuk bahasa Indonesia di mana tanda titik ini selalu digunakan di akhir kalimat. Selanjutnya di pembelajaran 3 halaman 9
Ya, huruf penggunaan tanda titik terdapat juga penulisan huruf kapital ya. Nah, tanda titik huruf kapitalnya dengan nama Adit, A-nya besar, dan tanda titiknya di akhir kalimat berita ya anak-anak ya. Selanjutnya ya menulis. Nah, kalian perbaiki kembali ya. Dimana kalimat berikut kan masih salah nih ya, dimana penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya ini belum benar. Nah, kalian perbaiki ya dengan huruf kapital dan tanda titiknya. Ini tugas 5 ya. Sedikit-sedikit kan, cuma 5 soal saja ya, nggak apa-apa ya. Nah, anak-anak, untuk ayah membaca di sini kalian juga bisa ya melihat adanya kalimat tanya. Kalimat tanya tadi ya, di akhir kalimat harus dengan tanda tanya seperti contoh ini, apakah ibu memasak sayur untukku? Nah, dia memakai kalimat tanya apakah, lalu tanda tanya di akhir kalimat ya anak-anak ya, jangan lupa ya. Lalu ada juga kapan ibu memasak sayur. Nah, di situ juga ya kapan, itu kalimat tanyanya, dan juga diakhiri dengan tanda tanya di akhir kalimat. Selanjutnya adalah mengapa kita harus menunggu sayurnya agak dingin, Bu? Nah, itu juga ada kata mengapa ya anak-anak ya. Lalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini contoh dimana apakah kamu mau ikut ya, kapan kamu akan pergi. Ini menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya menggunakan kata siapa, apa, dan kapan, di mana, dan bagaimana ya. Adik Simba ya. Bahasa Inggris juga mungkin ini udah belajar ya. What, why ya, who, where ya. Terus masih banyak lagi how ya. Itu kata-kata kalimat tanya ya. Nah, dari pembelajaran kita di sini ada kata bijak, taatilah aturan untuk menjaga keselamatan kalian ya anak-anak ya. Untuk ini tugasnya ada 5 tadi ya, tidak ada praktek, tapi mudah ya, cuman setiap tugas hanya 5 saja ya, tidak banyak kan, nggak apa-apa ya, untuk membuat atau melatih kalian ya supaya pintar dan lebih giat lagi belajarnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih ya dari video pembelajaran Ibu ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf ya, tidak bisa mendampingi kalian untuk GIMAT. Tapi besok buat matematika Ibu bisa ya untuk GIMAT kembali. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa, dadah.